Oke Sobat Review di channel, kita berjumpa kembali ya. Salam otomotif dan kita tetap doakan kita semua diberikan selalu kesehatan dan rezeki secukupnya. Amin. Oke teman-teman, video kali ini saya mau berbagi buat teman-teman yang punya mobil Mazda 2 ya. Ini ada Mazda 2 tahun 2017, 1500 cc, transmisi otomatis. Nah, jadi mobil itu sempat nginap di sini satu malam ya. Di pinggir jalan, di ruko-ruko aja kita parkir, karena malam sebelumnya itu mobil ini mengalami overheating ya. Tiba-tiba di panel itu nyala indikator, kemudian ada pemberitahuan di layar monitor untuk mobil segera dimatikan mesinnya, engine-nya dimatikan karena mobilnya mengalami overheating ya, atau panas berlebihan. Dan langsung aja kita cek apa permasalahannya teman-teman yang menyebabkannya. Oke. Nah, jadi ini ya, sobat, semalam itu pas indikatornya nyala untuk suhu mesin, ini langsung langsung keluar pemberitahuan di layar monitor ini untuk kita segera mematikan mesin, seperti itu teman-teman. Dan nggak kecolongan ya, jadi langsung menepi dan kita sekarang cari tahu apa penyebabnya teman-teman. Kita lihat ya, coba kita ke ruang mesin. Oke, ini ya, kita sudah ada di ruang mesin dan lihat di sini permasalahannya di sini. Nah, ini untuk tahun 2017 Mazda 2-nya dia menggunakan dua fan belt ya. Satu fan belt yang lebih besar ini untuk dinamo ampere, kompresor AC. Satu lagi ini untuk water pump. Nah, water pumpnya ini, tali kipasnya ini tidak ada di rumahnya ya. Kalau lihat dia tidak putus, tapi dia pindah, nggak ada di posisinya. Harusnya kan dia ada di sini. Nah, coba ini water pumpnya. Ini puli water pump ya. Ini yang terjadi ini sobat. Jadi dia makanya mesinnya panas karena saat mesin hidup ini water pumpnya kan nggak kerja. Nah ini ya, kalau saya putar pakai jari, nih. Nah, jadi mesin hidup tapi ini nggak muter. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa sampai Mazda 2 ini mengalami masalah seperti ini ya. Lampu indikator suhu menyala dan mobilnya selamat, tidak sampai jebol ya. Kadang-kadang kalau kayak gini jebol, bisa jebol di packing cylinder headnya, di axle ya. Saat di starter bisa muncrat di sini airnya. Terus kadang juga oli bisa bercampur air, tapi ini enggak, masih aman. Nah, jadi ini kenapa sampai dia harusnya kan putus ya, mestinya putus, tapi ini nggak putus ya. Jadi kita mesti cari tahu ini bro, apa permasalahannya, kenapa sampai seperti ini. Ini pindah ya, jadi tidak ada di posisinya, atau bisa jadi juga putus tapi ini kejepit ya di dalam. Oke, sekarang saya coba ganti dulu ya bro, kita lihat. Jadi ini salah satu penyebabnya kenapa sampai mesin itu overheating ya. Oke, saya bongkar dulu bro. Oke, ini saya lihat dari posisi bawah ya. Sorry, kameranya agak goyang-goyang ya teman-teman. Sorry banget. Di sini kalau kita lihat ya, untuk fan belt yang pertama ini dia harus kita lepas terlebih dahulu. Kemudian untuk alternator atau untuk water pump ini yang saya bilang tadi, yang tidak di posisinya, harusnya kan di sini ya. Nah, ini itu tidak di posisinya, makanya mesinnya panas. Dan kalau mau ganti harus dilepas dulu yang bagian depan fan beltnya. Nah, tapi di sini ada hal yang mau saya jelaskan sama teman-teman ya. Untuk mobil ini ya, ini mobil Mazda 2 ini ya, untuk fan belt pada water pump dia tidak ada menggunakan setelan. Ya, jadi tidak ada setelan tensioner sama sekali, nggak ada ya. Dia langsung pemasangannya diputer ya, di puli. Seperti itu kalau untuk Mazda 2. Nah, jadi kemungkinan besar kenapa sampai dia pindah posisi ya, atau terlepas dari puli water pump, itu disebabkan karena fan beltnya sudah kendor atau tali kipasnya sudah kendor. Karena di sini tidak ada setelan, jadi langsung dari puli water pump ini langsung ke puli crankshaft ya, puli krek as ke depan. Tapi kalau untuk fan belt pada bagian sebelah sisi paling depan untuk muter alternator sama kompresor AC, setelannya di sini, dia ada setelan. Jadi kita menggunakan kunci 17.
Nih ya, jadi posisi kita menarik ke bawah untuk melepas terlebih dahulu atau mengganti fan belt yang bagian depan. Nah, seperti itu. Jadi kita tekan, dia naik ke atas seperti ini. Baru kita bisa melepas. Tapi sekali lagi ya, untuk water pump dia tidak ada setelan. Di situ tidak ada setelan. Jadi langsung diputar di puli masangnya. Oke, ini udah saya lepas ya. Jadi seperti ini cara lepasnya. Kita menggunakan kunci 17 untuk menekan bagian tensioner pada fan belt yang paling depan, yaitu muter dinamo ampere, bukan, muter kompresor AC dan muter ya alternator ya dinamo ampere. Nah, ini fan beltnya untuk yang pertama tadi, yang depan dia lebih lebar ya. Ini yang pertama, ini tidak ada masalah ya sobat. Nah, jadi kalau misalnya mobil itu udah kelamaan ditaruh juga, kadang-kadang kita harus tahu ya, mobil kelamaan diparkir misalnya itu bisa membuat fan beltnya harus segera diganti, tidak usah menunggu km ya, kilometer. Nah, ini tipe atau kode fan belt pada water pump. Ini yang kita ganti ya teman-teman. Nah, di sini bisa terbaca jelas. Jadi kalau buat Mazda 2 ini kodenya ya, teman-teman boleh screenshot atau catat ya. Jadi kalau ngalamin masalah yang sama, putus misalnya fan belt pada alternator, pada water pump itu teman-teman catat itu nomornya. Nah, ini dia. Ini yang pindah posisi ya, tidak pada posisinya. Dan karena tidak ada setelan, jadi kemungkinan besar ini kendor. Kendor, maka dia pada saat RPM tinggi mungkin dia lepas. Atau kemungkinan lain bisa juga ya teman-teman, tapi itu memang langka ya. Itu di dalam bawah mobil tuh kadang suka ada kucing atau apa yang masuk ya. Itu bisa nanti dia nyelip di situ ya. Jadi beberapa kemungkinan bisa kita prediksi ya, analisa seperti itu tuh. Nah, sekarang saya mau pasang fan belt ini untuk water pump dengan fan belt yang baru. Perhatikan, lihat di sini tidak ada setelan tensionernya. Ya, biasanya kan mobil umum kan ada setelan tensioner, ini nggak ada. Jadi kita masukin seperti ini lalu kita putar di puli. Ya, ini saya putar menggunakan kunci Inggris saja teman-teman. Ya, kita putar ke atas sampai fan beltnya ini atau tali kipasnya masuk pas banget ya, tidak boleh sampai meleset. Nah, ini tidak ada setelan Pak Bro. Ini masalahnya. Ya, kenapa pabrik bikin mobil begini nggak ada setelannya ya? Kalau Mazda lama tuh dia cuma satu fan belt teman-teman, nggak dua ya. Kemudian ini juga harus dicek ya. Ini tensioner untuk fan belt, kompresor AC dan alternator kan. Ini mesti dicek ya. Kadang-kadang kalau bearing tensioner ini sudah macet atau bunyi, itu mesti diganti karena risikonya nanti fan beltnya bisa putus atau suara mesinnya bisa berisik. Jadi kalau pas bongkar gini sekalian dicek, kalau memang bermasalah sekalian diganti. Ya, cara bukanya dan cara masangnya seperti tadi saja teman-teman. Yang penting jangan kita lupa jalurnya ya. Jalur atau putarannya si tali kipas. Jadi bagaimana buka begitu juga masang. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Kita coba hidupkan mesinnya karena fan beltnya sudah terpasang dengan fan belt yang baru. Jadi kemungkinan besar kenapa sampai dia tidak di tempatnya dan pindah posisi itu karena fan beltnya sudah kendor. Sekali lagi karena tidak ada setelan tensioner ya teman-teman. Kalau ada setelan tensioner masih bisa kita setel. Jadi buat teman-teman yang punya mobil apa saja sih ya, bukan Mazda aja, jangan lupa untuk mengecek kondisi fan belt karena gara-gara seperti ini itu bisa nanti mesin sampai overhaul ya. Kalau sampai kecolongan, panas berlebihan, overheating, itu biasanya packing cylinder head akan jebol dan mobil pasti nanti akan nginap di bengkel agak lama teman-teman, seperti itu ya. Nah, sekarang udah terpasang ya, coba kita lihat. Ya sobat, demikian video kali ini ya. Ini aja sedikit kita untuk saling berbagi ya teman-teman. Buat sobat yang punya mobil apa saja, jangan lupa servis rutin, fan belt dicek, kemudian semua dicek ya. Kalau pas tune up itu semua dicek. Jadi tidak
terjadi seperti ini. Kalau pas bawa mobil orang yang nggak paham, gara-gara ini fan belt doang atau fan belt aja yang putus, mesin overheat, itu bisa mobil nanti bisa overhaul. Itu bahaya teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan salam otomotif. Thank you Ready Channel. Bye. Itu makanya kalau yang dipakai begitu kena air langsung karat ya.